Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Elin ya. Silakan masuk Mbak Elin. Bu. Silakan duduk. Silakan duduk Mbak Elin. Gimana kabarnya Mbak Elin? Alhamdulillah sehat. Mbak Elin kesini ada kepentingan apa? Saya mau bercerita masalah saya tentang sulit beradaptasi dengan orang lain atau teman. Ya, sulit beradaptasi dengan lingkungan ya. Mbak Elin, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya, ketersediaannya untuk ke tempat Bu Iwin, ke ruang BK ya. Nanti kurang lebih selama 45 menit kita sharing-sharing, kita ngobrol bareng ya. Kalau nanti memang dirasa apa yang menjadi problem Mbak Elin belum terselesaikan, nanti bisa kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kami mulai, Mbak Elin nggak usah takut. Mbak Elin tahu sendiri ya problem yang Mbak Elin pertama hadapi itu kan agak susah berbicara. Nah, di sini nanti biar jelas apa yang Mbak Elin sampaikan ya, ngomongnya nanti agak pelan, tidak apa-apa. Yang penting nanti mulutnya membuka, biar apa yang Mbak Elin ceritakan itu bisa terdengar dengan jelas ya. Sebelum Mbak Elin bercerita, coba Mbak Elin pegang gelas ini. Buin tanya, Mbak Elin kalau pegang gelas selama 2 menit sanggup nggak? Sanggup. Saya tambah lagi durasinya 12 jam, sanggup nggak? Tidak sanggup. Saya tambah lagi 24 jam, Tidak sanggup. Nah, ibaratnya gini Mbak Elin. Nah, problem tadi itu ibaratnya Mbak Elin memegang sebuah gelas tadi. Nah, kalau Mbak Elin pegang sebentar, mampu Mbak Elin bisa menghadapinya, menyelesaikannya. Tapi permasalahan tadi lagi Mbak Elin pendam. Nah, semakin lama akan menjadi masalah yang tambah besar, tidak akan terselesaikan. Nah, ibarat tadi Mbak Elin, jadi permasalahan apapun itu Mbak Elin keluarkan, utarakan, ya. Nah, di sini ada beberapa asas dalam konseling yang perlu Mbak Elin ketahui. Pertama ya, asas kesukarelaan. Nah, pintanya Mbak Elin kesini atas dasar sukarela apa terpaksa? Sukarela. Oh ya, sukarela ya, Ya. kemauan sendiri ya. Nah, yang kedua, asas keterbukaan. Mbak Elin bersedia tidak menceritakan problem yang Mbak Elin hadapi dengan secara terbuka apa adanya. Bersedia ya, bersedia ya. Terus selanjutnya asas kerahasiaan. Insya Allah nanti apa yang Mbak Elin sampaikan di sini akan Buin rahasiakan, hanya kita yang tahu ya. Asas kerahasiaan, tidak akan informasi tersebar di luar gitu ya Mbak Elin ya. Pertama berarti Mbak Elin kan memang dengan suka rela ya, dengan senang hati ya. Nah, sekarang Mbak Elin silahkan menceritakan apa yang Mbak Elin hadapi selama ini. Nah, gitu ya. Saya itu dulu sebelum SD itu ceria banget, banyak teman gitu, ceria, selalu ngomong ke teman itu sampai ketawa gitu. Dan SD itu kenapa ada firasat gak enak kalau sejak SD? Kelas berapa Mbak Elin mulai di SD-nya itu? Kelas 4. Oh, kelas 4. Ada kejadian apa Mbak Elin? Gak mengenakin. Nggak enakin kenapa Mbak Elin? Dibully, dijadiin maki, dihina, dan parahnya lagi pernah dikunci di toilet. Oh gitu ya. Oh, terus permasalahan kan di SD ya. Terus untuk kelanjutannya seterusnya di SMP sampai SMK dalam kesehariannya. Nah, yang Mbak Elin, problem yang Mbak Elin hadapi lagi seperti apa? SMP sih nggak ada bulian ya, cuma udah berubah sifatnya gitu. Tapi masih untuk ini ya, susah beradaptasi sama orang lain, sama teman, kadang sulit untuk bicara atau
berkumpul, takut, cemas, grogi kalau dekatan sama orang lain atau teman atau ramai. Nggak mau ikut dalam berkumpul seperti acara sehari-hari atau acara keluarga, selalu menghindar, pengen menyendiri sendiri gitu. Nah, Mbak Elin pengen menyendiri, pengen menghindar, itu kemauan diri sendiri atau ada faktor yang lain yang mengakibatkan Mbak Elin punya pemikiran seperti itu? Ada bisikan sih. Bisikan gimana Mbak Elin? Nggak bisa deket-deket. Ini ya di telinganya gitu ya, ada seolah-olah suara bisikan yang tapi di hatinya pengen deket sama semua gitu. orang. Dari telinga itu ada suara seolah-olah Mbak Elin dilarang untuk berkumpul dengan orang, tapi dari hati ada kemauan untuk bergabung, berkumpul teman-teman gitu ya. Terus apalagi Mbak Elin yang Mbak Elin rasakan? Grogi kalau sama orang, gugup, dan kalau ditanya itu selalu tegang ya. Tegang gitu ya. Iya. Nah gitu. Nah terus apa lagi? Sampun? Sudah. Oh sudah. Nah jadi gini Mbak Elin, dari cerita Mbak Elin tadi, penyampaian pemaparan problem yang Mbak Elin hadapi tadi, itu lebih tepatnya dalam pelaksanaan konseling individu itu metodenya REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, dengan pendekatan ABC. Apa itu Bu Win? Jadi pendekatan itu merubah pola pikir, merubah pandangannya Mbak Elin yang tadinya irasional menjadi rasional. Apa itu irasional? Itu pandangan yang tidak logis, yang tidak tepat, yang tidak benar. Nah itu yang pada akhirnya menghambat perkembangannya Mbak Elin, perkembangan dalam arti bersosial ya, perkembangan untuk berbaur dengan lingkungan. Nah itu kan menghambat ya, munculnya masalah ya. Nah sedangkan yang rasional itu yang logis, yang benar, yang sesuai. Nah ini nanti permasalahan metode yang diterapkan lebih tepatnya ke REBT ya, untuk merubah pandangannya Mbak Elin. Tapi kembali lagi, dalam pelaksanaan konseling individu itu Mbak Elin, bukan Bu Iwin yang menyelesaikan masalah, tapi Mbak Elin sendiri yang nantinya mampu menyelesaikan problem yang Mbak Elin hadapi gitu. Bu Iwin hanya memberikan gambaran, wawasan, pandangan, nah ya, langkah-langkah yang apa yang Mbak Elin bisa tempuh. Tapi nanti setelah kita ngobrol bareng ini, nanti Mbak Elin harus bisa mengambil sikap, harus mampu menentukan langkah seperti apa gitu. Nah, tadi ya problem di awal Mbak Elin merasa ada bisikan ya, terus tidak beruntung seperti teman ya, terus takut, cemas ketika bersama orang lain dalam keramaian. Nah itu pola pikir yang irasional, itu tidak tepat, tidak benar. Jadi nggak semua orang itu jahat Mbak Elin, nggak semua orang itu menyakiti Mbak Elin. Nah itu di keyakinan pola pikirnya Mbak Elin harus dirubah dari sekarang. Belajar untuk membuka diri, belajar untuk menghadapi sebuah tantangan. Nanti kan Mbak Elin setelah lulus SMK ya, kan pastinya antara kerja dan kuliah, tambah usia, nanti pada akhirnya akan berkeluarga ya kan. Nah itu kan nanti akan ketemu dengan lingkungan baru, tempat baru, kita beradaptasi lagi, kita bersosialisasi lagi. Nah kalau Mbak Elin tidak mulai belajar, tidak merubah dari sekarang, kapan lagi gitu. Jadi harus ditanamkan dalam pikiran, dalam hati, saya harus mampu untuk merubah pola pikir yang irasional tadi menjadi rasional gitu ya. Pikiran yang tidak tepat tadi harus dirubah dengan cara apa Bu? Nah ini pendekatannya itu. Jadi nanti Mbak Elin harus tahu, nanti memetakan problem dasar saya itu apa. Nah yang activating tadi ya, pertama masalah yang di luar tadi ya, terus belief, keyakinan yang menjadikan masalah tadi semakin menambah masalah, semakin runyam. Nah, di keyakinan yang salah, Mbak Elin tadi kan merasa orang lain jahat dengan saya,
orang lain merasa tidak peduli dengan saya takut untuk di keramaian. Nah itu keyakinan yang salah, Mbak. Itu nanti harus dirubah. Konsekuensinya, akibat dari pola pandang Mbak Elin tadi itu nanti terbentuk dari perilaku, dari sikapnya Mbak Elin yang tercermin dalam apa? Pastinya pertama Mbak Elin menarik diri dari lingkungan, ya kan, cemas, takut. Nah itu kan dampak dari pemikiran irasional Mbak Elin, nah gitu kan. Padahal yang sebenarnya itu tidak tepat gitu ya Mbak Elin ya. Nah jadi gini Mbak Elin, ibaratnya hidup itu memang setiap orang tuh pasti punya problematika, pasti punya masalah. Cuman masalah orang beda-beda. Di kita mungkin masalah orang lain ringan, nah, tapi bagi orang yang mengalami itu masalah berat. Nah, tinggal kita memaknai masalah itu tadi kan. Ya, Mbak ini merasa problemnya berat. Dari dulu saya seperti ini Bu, saya nggak berubah, saya belum berani berbaur dengan orang lain. Kita merasa Mbak ini berat ya. Nah, terbukti dengan seringnya Mbak Elin menyendiri gitu kan. Iya. Nah, kalau tidak dipaksakan, tidak merubah pola pikir tadi, ya akan selamanya seperti itu Mbak Elin gitu. Bu harapkan nanti setelah pertemuan kali ini Mbak Elin ada pandangan baru, ada pemikiran yang rasional. Tadi ada bisikan Bu, sebenarnya Mbak tidak ada bisikan, itu tidak ada. Kalau diterus-teruskan itu nanti bisa ngarahnya ke kejiwaan ya. Dapat bisikan tapi dalam hati tadi merasa untuk menolak, ya kan. Nah berarti kan ada pertentangan, gejolak. Nah, sebenarnya hatinya benar, itu nggak benar, tapi Mbak Elin meyakini bisikan tadi yang mendorong Mbak Elin untuk nggak usah kumpul dengan teman, untuk menjauh semua orang jahat. Nah itu yang harus Mbak Elin hadapi ya. Pertama, langkah yang nantinya Mbak Elin stepnya tadi Mbak Elin yang lakukan, nanti saya sesuaikan dengan teorinya gitu ya. Nah ini pertama Mbak Elin nanti menulis ya tadi activity event. Nah ini problem awalnya Mbak Elin yang Mbak Elin hadapi, nah yang Mbak Elin rasakan ini nanti ditulis ya, terus nanti dibacakan ya. Tidak apa-apa. Ya, silakan dibaca Mbak Elin problem awalnya. Merasa kurang beruntung, tidak seperti teman yang lainnya, susah berbicara kalau berkumpul dengan orang banyak, selalu merasa tahu kalau berkumpul dengan orang banyak. Ya, ini kan permasalahan awalnya Mbak. Activity event ini pemikiran yang irasional yang salah Mbak Elin. Ini nggak sesuai. Ini merasa kurang beruntung, tidak seperti teman yang lainnya. Itu kan pola pikirnya Mbak Elin ya. Tidak beruntung bagaimana Mbak Elin dikasih fisik yang sempurna ya, masih ada keluarga yang menyayangi, nah masih bersekolah, kurang beruntung apa kayak gitu ya kan. Terus susah untuk berbicara kalau berkumpul dengan orang lain, orang banyak, susah berbicara. Itu memang salah satu kendalanya Mbak Elin kan, ketika berbicara agak susah ya. Bukannya gagal, tapi memang agak susah. Padahal Mbak Elin, kalau Mbak Elin tahu ya, dulu kakak kelas malah sudah lulus itu ya maaf sebelumnya lebih parah Mbak Elin. Gagapnya itu bilang A saja itu bisa kalau beberapa jeda menit, bilang A kayak gitu tuh sangat susah. Nah itu yang kakak kelas dulu kan saya ajak konseling ya, setiap habis istirahat saya buat kesepakatan, pokoknya setelah istirahat habis jajan ke ruangannya Bu Win, saya ajak berbicara, saya ajak ngobrol, saya suruh membaca. Gagalnya masih dia memang bawaan pelahir ya, tapi dia pede, jadi dianggap
gagapku biasa. Jadi ngomong be temen ya pada ini dia pede. Tadinya kan dia minder sama kayak Mbak Elin ini, susah berbicara Bu. Lah kalau susahnya itu Mbak Elin nggak mencoba untuk ngomong, untuk berbicara, bagaimana bisa terselesaikan? Caranya gimana Bu? Ya kumpul sama temen, cerita-cerita. Kalau ada tugas mengerjakan bersama-sama, ngomong dilatih. Nah kayak begini loh, ngomong dibuka mulutnya. Jangan hanya terfokus pada kekurangan diri Mbak Elin. Allah menciptakan Mbak Elin seperti ini itu berarti sudah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut penilaian manusia gitu. Jadi harus ditanamkan rasa syukur, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, alhamdulillah masih bisa bersekolah gitu ya Mbak Elin ya. Susah untuk berbicara tadi, terus selalu merasa takut kalau berkumpul dengan orang banyak. Nah ini pemikiran yang kurang tepat ya. Takut, nah Pak, kalau berkumpul dengan orang banyak, padahal kan nantinya kedepannya kita itu akan tetap berhubungan dengan orang lain ya, akan terus-terusan ketemu dengan orang lain. Nah selanjutnya belief. Nah, belief ini sebuah keyakinan yang Mbak Elin yakini, yang pada akhirnya malah semakin memperburuk lah, menambah permasalahan Mbak Elin dengan pemikiran-pemikiran yang irasional tadi. Nah ini nanti Mbak Elin bisa ditulis lagi keyakinan yang Mbak Elin yakini selama ini seperti apa, terus ya. Ya dibaca dulu ya. Kalau disuruh berkumpul bersama orang selalu menolak dan lebih memilih sendiri. 2. Memiliki trauma pas masih di SD. Selalu nggak tenang kalau berada dalam keramaian. Biasa ada bisikan untuk selalu sendiri saja, berarti memiliki orang lain. Nah ini ya Mbak Elin ya. Kalau disuruh berkumpul bersama orang lain, menolak dan lebih memilih sendiri, memiliki trauma masa SD, ya kan, merasa ada bisikan untuk selalu sendiri saja. Nah itu tuh pemikiran irasional yang selama ini Mbak Elin yakin. Padahal ya secara rasional, pemikiran yang tepat logis itu tidak membenarkan hal itu Mbak Elin. Jadi Mbak Elin harus berani melawan, berusaha untuk merubah keyakinan pola pikirnya tadi. Trauma, nah belum tentu Mbak Elin orang lain itu jahat semua, ya, nggak baik dengan kita. Itu nggak semua orang seperti itu, ya Mbak Elin ya. Kalau toh dulu punya pengalaman yang tidak mengenakan, harus mampu bangkit. Nah bangkit kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi gitu ya. Nah konsekuensi itu akibat dari sebuah keyakinan tadi itu muncullah permasalahan baru gitu. Nah yang muncul apa Mbak Elin? Rasa takut, cemas, tidak berani. Nah itu kan nanti semakin memperburuk ini ya Mbak Elin ya, masalah kita ya Mbak Elin ya, problem kita ya Mbak Elin ya. Nah itu yang nantinya Mbak Elin harus belajar untuk merubah pola pikir yang tadinya irasional menjadi rasional gitu. Nah, pertama Mbak Elin harus meyakini ya dengan sepenuh hati bahwa setiap individu itu tercipta dengan sempurna, dengan baik. Itu kan penciptaan dari Allah ya. Kita harus meyakini bahwa ini nggak perlu minder, saya nggak beruntung Bu seperti teman-teman saya yang lain, jangan berpikir seperti itu ya. Jadi nanti Mbak Elin harus belajar merubah pola pandang tadi. Nah kalau nanti di tugas berikutnya, mungkin di kelasnya ada guru memberikan tugas dan lain-lain, nimbrung gabung dengan teman, latihan ngomong ya. Sebenarnya temennya Mbak Elin itu nggak ada masa lalu. Dia teman-temanmu itu ngajak Mbak Elin berbaur,
ngajak Mbak Elin mengerjakan tugas bareng, ya kan? Nah, yang nggak mau diajak itu siapa? Mbak Elin sendiri kan? Nah, iya itu makanya nanti belajar ya untuk merubah ya. Nah, yang perlu Mbak Elin rubah tadi apa pertama? Sebuah keyakinan tadi, pemikiran yang irasional menjadi rasional. Terus belajar untuk beradaptasi pada semua orang. di keramaian ya. Jangan takut, jangan cemas lagi, jangan minder kalau berada di keramaian. Jadi nanti Mbak Elin harus belajar untuk merubah, harus untuk berani lah berbaur dengan orang lain. Nah, ibaratnya kupu-kupu Mbak Elin, kupu-kupu itu berubah menjadi cantik itu butuh proses, tidak langsung menjadi sebuah kupu-kupu ya, yang tadinya telur, terus ular, terus kepompong ya, terus pada akhirnya jadi sebuah kupu-kupu. Itu kan proses Mbak Elin. Jadi apa yang menjadi problem Mbak Elin saat ini ketika terselesaikan, ketika Mbak Elin berani untuk mencoba, mau ada keinginan, nah ini nanti akan terselesaikan Mbak Elin. Semuanya kembali di Mbak Elin, karena Mbak Elin sendiri yang merasakan mau berubah apa tidak. Insya Allah ya bisa ya. Jadi harus pemikiran-pemikiran tadi itu harus dihilangkan. Tidak ada Mbak Elin bisikan-bisikan itu. Terus apa namanya rasa untuk agar selalu menyendiri itu sebenarnya tidak ada. Nah ini saya lanjutkan yang efektif. Nah efektif ini nanti pencapaian yang Mbak Elin rasakan. Pastinya nanti Mbak Elin harus belajar berbicara dengan orang lain, berkeyakinan semua orang baik dan peduli sama Mbak Elin, tidak akan menghindar kalau teman mengajak berbicara, kayak gitu ya. Ini efektif dan disebut tadi ya, apa yang selama ini Mbak Elin yakini itu tidak benar. Nanti mitra ini tidak hanya proses selesai ini hari ini saja, enggak. Nanti Buin amati ada perubahan tingkah laku enggak dari Mbak Elin. Nah, nanti saya cari informasi juga, saya amati juga gitu. Dari Mbak Elin sendiri ini ya ada kemauan untuk berubah ya Mbak Elin ya. Kemauan untuk berubah, mau banget ya. Iya, mau banget. Iya, berpikirlah ya, orang lain tuh sayang kok sama kita, peduli kok sama kita gitu ya. Memang untuk dirasa konseling kali ini kok kurang maksimal ya, nanti bisa dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya gitu ya, karena memang solusi itu dari Mbak Elin sendiri. Nanti langkahnya ya, tadi pertama Mbak Elin harus berani berbicara sama semua orang ya, merubah sikap. Mengenal enggak yang apa Buin sampaikan ini ke Mbak Elin, mengenal enggak? Setelah Mbak Elin bercerita masalah yang Mbak Elin hadapi, ini Mbak Elin yang Mbak Elin rasakan apa? Lega sih, udah keluar. Lega ya, udah sudah keluar ya. Ya alhamdulillah kalau sudah lega. Ini harus direalisasikan, dibuktikan dengan sebuah tindakan. Tindakannya tadi menjadi lebih positif ya. Pemikiran yang irasional tadi sudah dihilangkan. Jadi yang rasional, yang logis, yang sesuai dengan kenormalan. Nah, gitu. Ya Mbak Elin ya, gitu ya. Ini saya cukupkan konseling individunya. Terima kasih atas ketersediaan waktunya Mbak Elin ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi membawa kebaikan di Mbak Elin, membawa keberkahan ya, menjadikan perubahan sikap dan pandangan Mbak Elin semakin rasional gitu ya, dibuktikan dalam keseharian tindakan sehari-hari gitu ya. Kita akhiri konseling individu ini pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya Mbak Elin ya. Makasih atas waktunya. Nanti Mbak Elin langsung pulang gitu ya. Oh ya udah.
Ya, di jalan ya Mbak Elin ya.